Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how's it going? I hope you guys always in a good condition. Welcome to our class with me, Miss Tara. Everyone please prepare yourself, be ready, and let's go. So everyone, in this lesson we are going to talk about taking simple phone message atau mengambil pesan sederhana lewat telepon. To make you easier, let me speak in bahasa. Oke, jadi di materi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat panggilan telepon, menjawab telepon masuk, membuat pesan, dan juga meninggalkan pesan lewat telepon. Lalu, apa sih Miss gunanya kita belajar materi taking simple phone message ini? Oke, listen. One day, materi ini tuh akan sangat bermanfaat sekali jika nantinya, atau misalkan, kalian itu bekerja di sebuah perusahaan besar, baik itu di bidang otomotif, perhotelan, industri, perkantoran, restoran, dan lain-lain, yang hampir seluruh pegawainya itu can speak English, bisa berbahasa Inggris. Biasanya, tempat-tempat seperti itu atau perusahaan seperti itu mitra kerjanya pun sudah lingkup nasional atau internasional. Nah, karena lingkupnya sudah besar nih, pasti semua stafnya itu diharuskan untuk bisa bahasa Inggris. Nah, sebagai pegawai ataupun staf yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, dalam bekerja sehari-harinya, itu kalian pasti akan mengalami yang namanya membuat panggilan telepon, menjawab telepon masuk, membuat pesan, dan meninggalkan pesan lewat telepon. Jadi, itulah gunanya materi kita hari ini. Taking simple phone message itu ya. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik materi hari ini, dan jangan di-skip, karena nanti di akhir video, Miss akan menyampaikan tugas kalian, tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Oke? Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu making a phone call atau ucapan yang digunakan untuk membuat panggilan. Sebelum kita masuk ke contohnya, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu bagaimana cara membuat panggilan yang baik. Oke, jadi yang pertama, kalau kita ingin membuat panggilan itu harus ada greeting. Greeting itu adalah salam. Salam dalam bahasa Inggris bisa pakai assalamualaikum ya. Bisa juga pakai good morning, good afternoon, good evening, atau hi, hello, dan lain-lain. Terus yang kedua, jangan lupa untuk mention name atau sebutkan nama kita siapa, kemudian bisa asal kita dari perusahaan apa. Dan yang ketiga yaitu mention purpose atau tujuan kita. Tujuan kita menelpon itu untuk apa. Oke, kita langsung masuk ke contoh ucapan yang digunakan untuk membuat panggilan. Oke, contoh masuk. Hello, my name is Hana. I would like to speak to Mr. Arya, please. Halo, nama saya Hana. Bisakah saya berbicara dengan Mr. Arya? Kata hello itu sebagai greetingnya atau salamnya. Kemudian, my name is Hana. Nah, di sini dia menyebutkan namanya. Kemudian, I would like to speak to Mr. Arya, please. Di sini dia menyebutkan tujuan menelponnya. Oke. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Oke, contoh masuk. Good morning, I'm Raka from Adia Tama Company. May I speak to Mr. Willy? Kata good morning itu sebagai greetingnya atau salamnya. Kemudian, I'm Raka from Adia Tama Company. Nah, di sini dia menyebutkan nama dan juga asal perusahaan dia. Dan yang terakhir, may I speak to Mr. Willy? Dia juga menyebutkan tujuan dia menelpon, yaitu ingin berbicara dengan Mr. Willy. Selanjutnya, yaitu ada answering a phone call atau ucapan yang digunakan untuk menjawab panggilan. Nah, dalam menjawab telepon, kita harus memperhatikan bahasa, suara, dan nada. Semuanya ini harus sopan dan juga jelas. Oke, langsung masuk ke contoh. Good morning, Adia Tama Company. My name is Hana. What can I do for you? Selamat pagi, dengan perusahaan Adia Tama. Nama saya Hana. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Atau bisa juga dengan
Halo, Janji Jiwa's Coffee, can I help you? Halo, dengan Kopi Janji Jiwa, adakah yang bisa saya bantu? Atau contoh lainnya bisa dilihat di next video. Good morning, Rajawali Global Group. Neil speaking. May I help you? Good morning, Miss Neil. Oke, next ke pembahasan berikutnya, yaitu taking a phone message. Nah, ini diucapkan pada saat penelpon tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud. Tugas kita sebagai penerima telepon adalah memberitahu bahwa orang yang dituju itu sedang tidak dapat menerima telepon dengan memberikan alasan seperti, coba kita lihat contohnya. Yang pertama, I'm sorry, Mr. Willy is on meeting at this moment. Maaf, Pak Willy saat ini sedang meeting. Terus, I'm sorry, Mr. Willy is not in today. Maaf, Pak Willy hari ini tidak datang. Terus selanjutnya, I'm sorry, I'm afraid he's not able to answer your call. He's busy right now. Maaf, saya khawatir dia tidak dapat menjawab panggilanmu karena dia sedang sibuk saat ini. Setelah memberitahu bahwa orang yang dituju itu sedang dalam kondisi sibuk ataupun tidak ada di kantor, kita bisa tanyakan apakah si penelpon ini ingin meninggalkan pesan. Caranya, would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau bisa juga dengan, may I write down your message? Bolehkah saya menuliskan pesan Anda? Oke, jadi setelah telepon ditutup, si penelpon tadi sudah meninggalkan pesan, pastikan data yang kita dapat itu jelas, seperti nama penelponnya tadi siapa, terus nomor yang bisa dihubungi nanti kemana, dan isi pesannya itu apa. Lalu segera kita sampaikan isi pesan dari si penelpon tadi kepada orang yang dimaksud. Oke, next. Yang keempat ada holding the line. Ini digunakan pada saat kita meminta penelpon supaya menunggu atau menahan panggilan. Contohnya, could you hold the line please? Bisa tolong tahan panggilannya sebentar? Atau, one moment please, I will check if he or she is available. Tolong tunggu sebentar ya, saya cek dulu apakah dia ada. Lalu, yang selanjutnya yaitu yang kelima, connecting upon call, atau ungkapan ini digunakan untuk menyambungkan penelpon dengan orang yang dituju. Contohnya, I will put you through, saya akan menyambungkan Anda. Atau, wait a minute please, you will be connected to him or her. Tunggu sebentar, saya akan menyambungkan Anda kepadanya, kepada dia, atau maksudnya kepada orang yang dituju. Oke, the last one. Jadi ini yang terakhir, yaitu leaving upon message. Jadi ungkapan ini digunakan saat kita tidak berhasil menghubungi orang yang dituju. Sebagai gantinya, kita meninggalkan pesan di telepon pada orang yang ingin kita hubungi. Nah, kita dapat menggunakan ungkapan berikut untuk meninggalkan pesan. Contohnya, yang pertama, can you tell Mr. Willy that I called? Bisakah kamu memberitahu Mr. Willy atau Pak Willy bahwa saya menelpon? Atau, please tell Mr. Willy to call me at 799-7111. Tolong beritahu Pak Willy untuk menelponku di nomor ini. So everyone, that's all about the material. Jadi materi kita sudah selesai untuk hari ini. Dan sekarang tolong perhatikan untuk tugasnya. Jadi di tugas kali ini Miss minta yang pertama kalian catat materi tentang taking simple phone message. Materinya sudah Miss kirimkan di grup WA, jadi silahkan dicatat. Nah, bagi yang sudah selesai mencatat, silahkan lanjut untuk mengerjakan tugas yang kedua di materi ini, yaitu membaca sebuah percakapan. Ya, jadi percakapan ini silahkan dibaca, kemudian di-record. Nanti jika sudah selesai, silahkan dikirimkan di Google Classroom. Oke, jadi Miss akan memberikan contoh dulu bagaimana cara membaca dialog ini. Silahkan didengarkan baik-baik. Let's begin. Good morning, Adiatama Company. My name is Lita. What can I do for you? Morning, I'm Farah. Could I speak to Mrs. Widya? One moment, please. I will check if Mrs. Widya is available. Okay, I'll wait. Sorry, Mrs. Widya is on the meeting. May I write down your message? When is the best time I could call her? Maybe this afternoon at 2 o'clock. Okay, I'll call her back. Thanks.
Okay, thanks for calling Adiatama Company. Bye. So everyone, that's all for today. I hope you got my point. If not, please drop your question in the comments below. Don't forget to give thumbs up. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outside it's cold.